Bayangkan, kamu duduk sendirian malam ini. Lampu kamar redup, hanya suara detak jam yang terdengar. Kamu menatap langit-langit, dan tiba-tiba, kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa rasanya hidup seperti berputar di tempat? Kamu sudah mencoba berpikir positif. Kamu sudah menonton video motivasi. Kamu sudah menulis afirmasi. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang berkata, kenapa semuanya tetap sama? Pikiran positif. Dua kata sederhana yang sering terdengar, tapi sulit dijalankan. Karena kenyataannya, berpikir positif bukan tentang menutup mata dari kenyataan, bukan tentang pura-pura bahagia, tapi tentang mengubah sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara pikiranmu memandang dunia, dan lebih penting lagi, cara pikiranmu memandang dirimu sendiri. Setiap hari, kita berjalan membawa beban pikiran, seperti kabut yang perlahan menutupi pandangan. Kita percaya bahwa yang membatasi kita adalah dunia luar, pekerjaan, uang, waktu, orang lain. Tapi sebenarnya, yang mengikat kita adalah rantai yang tidak terlihat, rantai yang dibentuk oleh pikiran sendiri. Kamu pernah merasa seperti itu? Seperti ada dinding yang tak bisa kamu lewati, meski kamu tahu di baliknya ada kehidupan yang lebih baik. Dinding itu bukan nyata, itu bukan batu, bukan baja. Itu hanyalah keyakinan lama yang tumbuh dari kebiasaan berpikir yang salah. Napoleon Hill pernah menulis, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia bisa dicapai. Tapi kalimat itu sering disalahpahami. Banyak orang berhenti di kata membayangkan. Mereka lupa bahwa membayangkan hanyalah pintu pertama. Untuk benar-benar masuk, kamu harus percaya dan bertindak dengan keyakinan itu setiap hari. Bayangkan otakmu seperti tanah. Setiap pikiran adalah benih. Jika setiap hari kamu menanam benih keraguan, kecemasan, ketakutan, apa yang akan tumbuh? Rumput liar, pikiran liar, rasa cemas yang tumbuh tanpa kendali. Tapi jika kamu mulai menanam benih baru, pikiran tentang harapan, tentang kekuatan, tentang kemungkinan, tanah yang sama bisa menumbuhkan sesuatu yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita tidak menyadari apa yang kita tanam. Kita hidup dengan autopilot. Bangun, buka ponsel, bandingkan hidup, mengeluh, menunggu sesuatu berubah. Tanpa sadar, setiap hari kita memberi makan pikiran yang salah. Lalu kita berkata, aku sudah berpikir positif, tapi tidak ada yang terjadi. Padahal, yang kamu sebut positif hanyalah lapisan tipis di atas lautan pikiran negatif yang belum kamu ubah. Berpikir positif bukan menutup luka, itu membersihkan luka dari dalam. Bukan menolak rasa sakit, tapi memahami rasa sakit dan menyalakannya jadi bahan bakar. Mari aku ajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Tutup mata. Rasakan tubuhmu. Dan tanyakan pada diri sendiri, selama ini pikiran seperti apa yang paling sering kamu dengar di kepalamu? Apakah suara itu mendukungmu atau melemahkanmu? Itulah langkah pertama menuju kesadaran. Menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu adalah pengamatnya. Dan jika kamu bisa mengamati sesuatu, kamu juga bisa mengubahnya. Pikiran positif bekerja bukan karena kata-katanya ajaib, tapi karena kata-kata itu membentuk arah fokusmu. Fokus membentuk tindakan. Tindakan berulang membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk realitas. Setiap hasil dalam hidupmu, baik atau buruk, lahir dari rantai itu. Pikiran, fokus, tindakan, kebiasaan, hasil. Jadi jika kamu ingin mengubah hasil, jangan mulai dari luar. Mulailah dari pikiran. Tapi di titik ini, aku tahu apa yang mungkin kamu rasakan. Kamu lelah. Kamu sudah mencoba, tapi belum melihat perubahan. Dan kamu mulai berpikir,
Mungkin aku memang bukan orang yang beruntung. Berhenti di situ. Karena pikiran itulah jebakan sebenarnya. Keberuntungan bukan sesuatu yang datang. Itu sesuatu yang kamu bangun. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk selalu bahagia. Kamu hanya perlu memilih satu pikiran yang lebih kuat dari rasa takutmu hari ini. Satu pikiran yang membuatmu melangkah sedikit lebih jauh. Satu keyakinan baru bahwa kamu punya kendali, bahkan di tengah kekacauan. Karena begitu kamu mulai mengubah arah pikiranmu, hal-hal kecil mulai bergeser. Kamu mulai memperhatikan peluang yang dulu tidak terlihat. Kamu mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Energi di sekitarmu mulai mengikuti. Dan perlahan, kamu menyadari sesuatu yang luar biasa. Selama ini, dunia tidak melawanmu. Dunia hanya mencerminkan isi pikiranmu. Itulah titik ketika kesadaranmu berubah. Bukan lagi sekadar berpikir positif, tapi benar-benar memahami kekuatannya. Kamu mulai melihat bahwa setiap pikiranmu adalah pesan kepada alam semesta kecil di dalam dirimu. Pesan yang akan selalu dijawab. Jadi, mulai malam ini, perhatikan setiap kalimat yang kamu ucapkan pada dirimu. Karena pikiranmu sedang mendengarkan. Dan apapun yang kamu katakan berulang-ulang akan menjadi kenyataanmu berikutnya. Jika kamu bisa merasakan sesuatu bergerak di dalam dirimu sekarang, jika ada bagian kecil dari hatimu yang berkata, "Mungkin aku bisa mulai lagi," maka itulah awal dari perubahan sejati. Dan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kamu merasa seolah aku sedang berbicara langsung pada pikiranmu, tekan tombol suka dan berlangganan. Karena ini baru permulaan dari perjalanan mentalmu menuju kekuatan yang sesungguhnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana satu pikiran kecil bisa mengubah seluruh harimu? Sebuah kalimat sederhana, entah dari dirimu sendiri atau orang lain, bisa membuatmu bersemangat atau membuatmu hancur. Itu bukan kebetulan. Itu kekuatan pikiran bekerja, diam-diam, tapi nyata. Bayangkan ini, kamu bangun pagi, lalu tanpa sadar berkata pada diri sendiri, "Aku malas hari ini." Hanya kalimat itu, tapi tiba-tiba tubuhmu terasa berat, gerakmu lambat, segalanya terasa sulit. Sekarang bandingkan dengan ketika kamu berkata, "Hari ini aku akan bergerak." Tubuhmu menegak sedikit, nafasmu berubah, pikiranmu mulai mencari hal yang bisa dilakukan. Itulah bukti sederhana, pikiran membentuk arah energi. Napoleon Hill menyebutnya hukum sebab dan akibat mental. Pikiran adalah sebabnya, kehidupan adalah akibatnya. Apapun yang kamu lihat di sekelilingmu sekarang, benda, situasi, pekerjaan, hubungan, semuanya pernah dimulai dari pikiran seseorang. Sebuah ide, sebuah keyakinan, sebuah keputusan, tidak ada yang terjadi begitu saja. Dan jika kamu bisa memahami ini, kamu akan mulai melihat betapa luar biasanya kekuatan yang kamu miliki. Tapi mungkin kamu masih bertanya, "Kalau begitu, kenapa aku belum juga berubah? Kenapa meski aku sudah berpikir positif, hasilnya tetap sama?" Pertanyaan itu penting, dan jawabannya ada di kedalaman pikiran bawah sadarmu. Pikiran sadar adalah permukaan air, tempat kamu berpikir, menganalisis, membuat rencana. Tapi di bawah permukaan ada samudera besar, pikiran bawah sadar. Disitulah keyakinan lamamu tinggal. Disitulah pengalaman masa lalu berakar. Dan disitulah keputusanmu yang sebenarnya dibuat. Kamu mungkin berkata, "Aku bisa." Tapi jika pikiran bawah sadarmu masih memegang keyakinan, "Aku tidak cukup baik," maka hasilnya akan tetap sama. Karena bawah sadarmu lebih kuat dari kata-katamu. Namun, kabar baiknya, pikiran bawah sadar bisa dilatih. Ia bisa diprogram ulang, sama seperti otot yang bisa diperkuat.
Dan kuncinya adalah pengulangan sadar dan emosi yang intens. Setiap kali kamu memvisualisasikan sesuatu dengan jelas, dengan emosi yang dalam, otakmu tidak tahu bedanya antara imajinasi dan kenyataan. Ia mulai percaya bahwa itu nyata. Dan perlahan, ia mulai menciptakan jalan agar hal itu benar-benar terjadi. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin besar. Setiap kali kamu berbicara negatif tentang dirimu, bayangan di cermin itu melemah. Setiap kali kamu berbicara dengan keyakinan dan harapan, bayangan itu berdiri tegak, semakin kuat, semakin jelas. Pikiran bawah sadarmu adalah cermin itu. Ia tidak menilai, ia hanya memantulkan apa yang kamu tanam. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mencoba mengubah hidup hanya dengan tindakan luar, tapi lupa bahwa tindakan adalah efek, bukan sebab. Sebabnya ada di dalam pikiran. Kamu tidak bisa menanam pikiran tentang kekurangan dan berharap panen kelimpahan. Kamu tidak bisa menanam pikiran tentang ketakutan dan berharap panen keberanian. Yang kamu tanam, itulah yang tumbuh. Jadi mulai sekarang, perhatikan percakapan yang terjadi di kepalamu. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," ubah jadi, "Aku sedang belajar." Setiap kali kamu berpikir, "Aku gagal," ubah jadi, "Aku sedang tumbuh." Perubahan kecil ini, diulang setiap hari, akan menciptakan arah baru bagi hidupmu. Napoleon Hill menyebut proses ini autosugesti, seni berbicara kepada pikiran bawah sadarmu dengan bahasa keyakinan. Dan seperti benih, ia butuh waktu. Kamu tidak menanam hari ini dan memetik besok. Kamu menyiraminya setiap hari dengan pikiran dan tindakan yang konsisten. Sampai akhirnya, sesuatu tumbuh, tak terlihat dulu, tapi pasti. Ketika kamu mulai memahami bahwa pikiranmu bukan sekadar suara, tapi alat pencipta, kamu akan berhenti meragukan dirimu. Kamu akan mulai memperhatikan bahwa setiap pikiran adalah sinyal, setiap emosi adalah arah, dan setiap keputusan adalah bahan bakar menuju versi terbaik dari dirimu. Dan di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu berubah dalam dirimu, mungkin kecil, mungkin hanya seberkas cahaya di tengah gelapnya pikiran lama, tapi cahaya itu nyata. Itulah kesadaran baru yang sedang tumbuh. Kamu mulai sadar bahwa berpikir positif bukan sekadar teori. Ia adalah mekanisme mental yang nyata, bisa diuji, bisa dilatih, bisa dikuasai. Kamu bukan lagi korban dari pikiranmu. Kamu adalah pengemudinya, dan setiap hari kamu punya kesempatan baru untuk memegang kemudi itu lebih erat dan mengarahkannya ke arah yang kamu pilih. Jadi mulai hari ini, setiap kali kamu merasa lelah atau ragu, ingat satu hal. Pikiranmu bukan musuhmu. Ia hanya butuh arahan. Dan jika kamu memberinya arah dengan penuh keyakinan, ia akan bekerja untukmu, tanpa kamu sadari, tanpa henti. Di blok berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bicara tentang disiplin mental, bagaimana melatih pikiran agar tetap konsisten, bahkan saat dunia berantakan. Bagaimana melawan resistensi dari dalam, dan bagaimana menjadikan pikiran positif bukan sekadar kebiasaan, tapi gaya hidup mental. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdiri di depan dua pintu. Pintu pertama terasa nyaman, aman, dikenal. Di baliknya, semua hal yang sudah kamu jalani selama ini, kebiasaan lama, pikiran lama, cara berpikir yang sama. Pintu kedua terasa asing, sunyi, mungkin sedikit menakutkan, tapi ada sesuatu di baliknya. Ruang baru, kemungkinan baru, versi dirimu yang belum pernah kamu temui. Pertanyaannya, pintu mana yang akan kamu buka? Inilah saat ketika pikiran mulai melawan. Setiap kali kamu mencoba berubah, pikiran bawah sadarmu akan berkata, "Tidak perlu, tetap di sini saja, ini lebih aman." Dan disinilah banyak orang berhenti. Mereka menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena pikiran mereka membujuk untuk berhenti.
Disiplin mental bukan tentang menjadi keras kepala, bukan tentang menolak rasa lelah atau menutupi keraguan. Disiplin mental adalah kemampuan untuk tetap memegang arah, bahkan saat suara dalam kepala berkata sebaliknya. Napoleon Hill pernah menulis bahwa pengendalian diri adalah kekuatan terbesar manusia. Dan kekuatan itu dimulai dari satu hal, kebiasaan berpikir. Setiap kali kamu mengulang satu pikiran, kamu sedang memperkuat jalur di otakmu. Neuroscience modern menyebutnya neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk ulang koneksi berdasarkan pengulangan. Artinya, setiap kali kamu memilih untuk berpikir positif meski sulit, kamu sedang membangun jalur baru dalam otakmu. Dan setiap kali kamu kembali pada pikiran lama, kamu sedang memperkuat rantai lama yang ingin kamu putuskan. Perubahan sejati tidak terjadi dalam sehari. Ia tumbuh perlahan setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah pada pikiran lama. Itulah latihan mental sejati. Mari kita lakukan latihan kecil sekarang. Tarik napas perlahan. Tutup matamu sejenak. Bayangkan sebuah layar di depanmu. Di layar itu, muncul satu pikiran negatif yang sering muncul di kepalamu. Mungkin, aku tidak cukup pintar, atau aku selalu gagal. Lihat kata-kata itu jelas-jelas. Lalu, ubah. Ucapkan di dalam hati, aku sedang belajar, aku sedang tumbuh, aku sedang membangun versi diriku yang lebih kuat. Rasakan bagaimana tubuhmu bereaksi. Ada bagian kecil di dalammu yang tenang. Itu bukan kebetulan. Itu pikiranmu sedang menerima instruksi baru. Latihan ini sederhana. Tapi jika kamu melakukannya setiap hari, pagi, siang, malam, kamu akan mulai melihat pergeseran nyata. Pikiran yang dulu liar akan mulai tunduk. Kebingungan perlahan diganti dengan kejelasan. Dan setiap keputusan kecil menjadi lebih mudah. Disiplin mental adalah tentang kesadaran berulang. Kamu sadar ketika pikiranmu mulai kembali ke pola lama. Kamu berhenti, menarik napas, lalu memilih arah baru. Dan kamu melakukannya lagi dan lagi. Disinilah rahasia banyak orang sukses tersembunyi. Mereka tidak berbeda darimu. Mereka hanya lebih konsisten dalam melatih pikirannya. Mereka paham bahwa pikiran negatif tidak bisa dihapus, hanya bisa digantikan. Dan mereka tahu bahwa setiap hari adalah latihan baru. Kamu mungkin gagal hari ini. Kamu mungkin kehilangan semangat besok. Tapi selama kamu kembali ke arah yang benar, kamu tetap menang. Karena yang membentuk hidupmu bukan kesempurnaan, tapi kebiasaan untuk kembali bangkit. Napoleon Hill menyebut ini persistence, ketekunan pikiran yang tidak mau menyerah, bahkan saat keadaan tidak masuk akal. Ketika kamu terus menanam benih baru, terus menyiramnya dengan tindakan kecil, hasilnya tidak bisa dihindari. Karena alam bawah sadar tidak bisa menolak arah yang diulang dengan emosi dan keyakinan. Coba perhatikan satu hal. Orang yang sukses punya ritual mental. Mereka bangun pagi dengan arah pikiran yang jelas. Mereka menulis tujuan. Mereka berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata penuh keyakinan. Dan mereka melakukannya bukan karena mereka selalu percaya, tapi karena mereka tahu bahwa kepercayaan dibangun lewat pengulangan. Kamu juga bisa melakukannya. Mulailah dari yang kecil. Tulis 3 kalimat positif setiap pagi. Katakan pada dirimu sebelum tidur, aku dalam proses menjadi versi terbaikku. Dan setiap kali kamu merasa pikiranmu kacau, berhenti sejenak. Ambil kendali kembali. Itulah disiplin. Itulah reprogramming mental yang sesungguhnya. Tidak ada sihir di sini. Tidak ada rahasia tersembunyi. Hanya latihan sadar untuk memilih pikiran yang mendukung hidupmu. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu memperkuat sinyal baru di dalam otakmu. Seperti otot, semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat jadinya. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Setiap hari, benih baru tumbuh. Sebagian indah, sebagian liar. Disiplin mental adalah tentang menyiangi gulma setiap hari.
bukan sekali, bukan seminggu sekali, tapi terus-menerus. Karena jika kamu berhenti, gulma akan tumbuh kembali. Namun, jika kamu terus menjaga taman itu, suatu hari kamu akan bangun dan melihatnya penuh warna, subur, hidup. Itulah hasil dari pikiran yang terlatih. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menyadari satu hal penting. Semua perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk mengendalikan pikiranmu. Satu momen pada satu waktu. Di blok berikutnya, kita akan melangkah ke bab terakhir dari perjalanan ini. Kita akan melihat seperti apa rasanya ketika pikiranmu benar-benar berubah. Ketika realitasmu mulai mengikuti arah baru yang kamu ciptakan. Kita akan bicara tentang transformasi, tentang menjadi versi dirimu yang baru, yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang. Bayangkan pagi yang tenang. Udara masih dingin, matahari belum sepenuhnya naik. Kamu berdiri di depan cermin, menatap dirimu sendiri. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapanmu lebih dalam, lebih sadar. Kamu tidak lagi melihat seseorang yang tersesat di antara kebingungan dan keraguan. Kamu melihat seseorang yang sedang bangkit. Inilah titik transformasi, bukan momen besar, bukan ledakan perubahan yang tiba-tiba, tapi sesuatu yang halus, perlahan, seperti sinar matahari yang menembus kabut. Sesuatu di dalam dirimu mulai jernih. Kamu mulai memahami bahwa semua yang kamu cari di luar, ketenangan, keyakinan, arah hidup, selalu ada di dalam dirimu. Dan yang menghalanginya bukan dunia luar, tapi cara berpikirmu tentang dunia itu. Transformasi sejati dimulai ketika kamu berhenti melawan keadaan dan mulai memimpin pikiranmu. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu merespons dengan sadar. Kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Kamu belajar mengubah ketakutan menjadi energi untuk bertindak. Inilah hasil dari semua latihan mental yang kamu lakukan. Kamu mulai hidup dengan kesadaran baru. Kamu tahu kapan pikiran lamamu mulai berbicara dan kamu tersenyum. Karena kini kamu tahu, kamu bukan suara itu. Kamu adalah kesadaran di baliknya. Dan perlahan, hidupmu mulai menyesuaikan. Kesempatan datang dari arah yang tidak kamu sangka. Orang-orang baru muncul dalam hidupmu. Kamu mulai berbicara, bertindak, dan merasakan dengan energi yang berbeda. Kamu mulai memancarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Napoleon Hill menyebut ini definiteness of purpose, kejelasan tujuan hidup. Ketika pikiranmu selaras dengan keinginan terdalam, alam bawah sadarmu bekerja seperti magnet. Ia menarik ide, orang, dan situasi yang sesuai dengan getaran mentalmu. Dan yang dulu tampak mustahil, perlahan menjadi mungkin. Sekarang kamu tahu bahwa pikiran positif bukan sekadar teori motivasi. Ia adalah sistem kerja mental yang konkret. Kamu mengarahkan pikiran. Pikiran membentuk fokus. Fokus mengarahkan tindakan. Tindakan membentuk hasil. Semuanya dimulai dari dalam. Dan saat kamu terus melatihnya, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu setiap masalah hanya tes bagi pikiranmu. Kegagalan tidak lagi mematahkanmu, karena kamu tahu setiap kegagalan adalah pelajaran yang menajamkan arahmu. Ketidakpastian tidak lagi membuatmu panik, karena kamu tahu kamu bisa menenangkan pikiranmu kapanpun kamu mau. Inilah kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti tidak ada batasan, tapi kemampuan untuk memilih pikiranmu, bahkan di tengah batasan. Kamu menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Dan yang paling indah, kamu mulai memaafkan dirimu. Kamu berhenti menyalahkan masa lalu. Kamu berhenti menyesali waktu yang terbuang. Karena kini kamu tahu, setiap langkah, bahkan yang salah,
membawamu ke kesadaran hari ini. Kesadaran bahwa semua hal besar dimulai dari pikiran yang kecil, tapi benar. Sekarang, bayangkan dirimu berjalan di jalan panjang. Dulu, jalan itu gelap. Tapi kini, setiap langkah yang kamu ambil membuatnya semakin terang. Di kejauhan, kamu melihat pintu lain. Pintu menuju versi baru dari hidupmu. Kamu tahu, kamu siap melangkah. Tidak lagi ragu. Tidak lagi menunggu waktu yang sempurna. Karena kamu tahu, waktu yang sempurna adalah saat ini. Setiap detik, setiap napas adalah kesempatan baru untuk menciptakan ulang hidupmu lewat pikiran. Kamu tidak lagi menjadi korban pikiranmu. Kamu telah menjadi arsiteknya. Lihat kembali perjalananmu. Dari rasa sakit, kebingungan, keraguan, hingga kesadaran dan kendali. Itulah evolusi mental. Dan yang paling indah, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Karena pikiranmu akan terus tumbuh, terus berkembang, terus menemukan lapisan baru dari potensi yang belum pernah kamu sentuh. Mungkin kamu masih punya mimpi yang terasa jauh. Tapi sekarang kamu tahu cara mencapainya. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan melatih pikiranmu setiap hari agar tetap selaras dengan tujuan itu. Karena jika pikiranmu sudah yakin, tubuhmu akan mengikuti. Dan jika tubuhmu sudah bergerak dengan arah yang jelas, dunia akan menyesuaikan. Inilah hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh. Bukan hidup yang dikuasai oleh ketakutan, tapi dipandu oleh keyakinan. Bukan hidup yang bergantung pada keberuntungan, tapi dibangun dari disiplin pikiran. Sekarang, kamu sudah memiliki alatnya. Kamu tahu bagaimana pikiran bekerja. Kamu tahu bagaimana cara melatihnya. Dan kamu tahu bahwa kekuatan itu selalu ada di dalam dirimu. Jadi, saat video ini berakhir nanti, jangan biarkan kata-kata ini hanya lewat di telingamu. Biarkan mereka masuk ke dalam pikiranmu dan tumbuh. Biarkan mereka menjadi benih baru di taman kesadaranmu. Besok pagi, saat kamu membuka mata, ucapkan kalimat ini dalam hati. Aku memilih pikiran yang membangun hidupku. Ulangi itu. Percayai itu. Dan lihat bagaimana perlahan dunia di sekitarmu mulai berubah, mengikuti arah barumu. Karena hidup bukan soal menunggu perubahan datang. Hidup adalah tentang menciptakan perubahan dari dalam keluar. Dan jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika kamu merasa seolah menemukan kembali kekuatanmu yang sempat hilang, maka jangan berhenti di sini. Klik subscribe sekarang, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru.